Mas, terkait dengan amnesti Mas, ini yang terdakwa Rosi Imbarguna juga minta diberikan abolisi juga Mas oleh Pak Presiden Prabowo. Selain dari Thomas Tombo, ada juga yang lain minta diberikan abolisi juga Mas. Terdakwa lainnya Mas. Terdakwa lain. Ada banyak terdakwanya. Dari perusahaan-perusahaan itu Mas. Iya. Mereka minta juga Mas. Minta abolisi juga, minta kaji. Nanti kita serahkan ke Kementerian Hukum lah untuk mengkaji kalau memang Tapi memang ada permohonan. Belum. Tapi artinya kasusnya masih jalan Mas ya, yang selain Tom Lembong ini? Tuh iya dong. Kasusnya masih jalan. Berarti abolisi itu bukannya peristiwa itunya nggak ada Mas? Hanya untuk Tom Lembong, hanya begitu. Iya. Gitu ya Mas. Hanya untuk beliau. Jadi untuk para terdakwa lainnya enggak? Proses hukum. Apa Ya akan proses hukum yang lain dibicarakan? tetap jalan. Berjalan ya proses hukum untuk tersangka yang lain. Oh iya. Terdakwa. Tapi kasusnya kan sama Mas, yang satu diabolisi, sisanya enggak, itu gimana? Satunya diabolisi, yang lainnya enggak. Iya, tapi kan satu kesatuan kasusnya Mas. Ya kan memang abolisinya ini kepada beliau, Artinya kepada fix orang nggak akan- perorangan. Fix pelaku-pelaku tersebut gak bakal diberikan abolisi juga Mas. Apa baru Ya, Tapi sampai kan hari ini jadinya kan dianulir kan hukumannya. Sampai hari ini tidak. Tapi Tidak akan ada. dibahas kan Mas? Akan diajukan? Belum ada. Terkait dengan pelaporan pengacaranya Tom Lembong juga, mungkin ada komentar untuk hakim. Karena kan sudah diberikan abolisi, Oke, banyak yang banyak ngomong udah diberikan abolisi, masih aja nggak bersyukur, kira-kira begitu. Ya sebaiknya minta tolong ditanyakan ke timnya Pak Tom Lembong itu. Mas, Mas, momennya kalau- ini juga Mas lagi ramai juga soal kafe-kafe yang takut sekarang muter lagu-lagu Indonesia. Oh, royalti. iya terkait royalti, ini tanggapannya gimana Mas? Ya kita sedang mencari jalan keluar ya sebaik-baiknya lah, karena kan juga itu di satu sisi memang ada hak yang diperjuangkan oleh saudara-saudara kita pencipta lagu, tetapi juga ada sebagian juga yang merasa bahwa kalau itu domain publik, kemudian juga kalaupun dalam tanda kutip dianggap dikomersialisasikan itu, tetapi bentuknya seperti hanya diputar di kafe atau di rumah makan, ada juga yang berpendapat bahwa kalau seperti itu bentuknya ya enggak masalah kan gitu. Sebagian kan berpendapat kalau dikomersialisasikan dalam bentuk misalnya itu di platform-platform atau di show-show, event-event tertentu yang memang itu menghasilkan keuntungan, ada yang berpendapat bahwa itulah yang harus diatur pembagian haknya kepada yang menciptakan lagu. Nah, kita sedang cari jalan keluar terbaiknya lah. Berarti akan dipanggil kasusnya. Ya pas bukan dipanggil lah, kita duduk bareng lah ngari. Artinya pemerintah turun tangan untuk hal itu ya. Pasti. Mas, soal ini Mas, game Roblox katanya Mendikbud ini kan sekarang katanya ada unsur kekerasan dan mager. Nanti apakah akan berkomunikasi dengan Komdigi Mas untuk Ada Mas Bambang bisa ditanyakan langsung ke beliau. Tapi intinya begini, bukan masalah Roblox-nya ya, tetapi kita perlu memahami sebagai sebuah bangsa bahwa ada unsur-unsur tertentu yang memang harus kita pikirkan betul supaya tidak mempengaruhi generasi muda kita ke depan kan begitu. Nah, misalnya unsur-unsur yang mengandung apapun itu bentuknya, mau games, mau siaran di televisi, mau pemberitaan, ya, mau melalui media mainstream maupun melalui media sosial. Memang ini menjadi keresahan kita bersama-sama bahwa konten-konten yang muncul di situ, ya, kita harus betul-betul mencoba mengurangi hal-hal yang itu bisa menumbuhkan sesuatu yang kurang baik bagi yang menonton, terutama bagi generasi muda gitu. Dan kalau kita perhatikan banyak sekali kejadian yang di luar nalar kita, gitu ya. Misalnya yang baru-baru saja terjadi ini kan bagaimana seorang anak sampai melakukan sesuatu tindakan yang di luar batas-batas nalar kepada orang tuanya gitu. Nah,
inilah yang kita semua punya tanggung jawab ya. Kita semua punya tanggung jawab moral, punya tanggung jawab etik, punya tanggung jawab sosial untuk sebisa mungkin ya, bagaimana kita menampilkan sesuatu itu yang menghindari unsur-unsur yang negatif, kekerasan, saling menghardik, saling membenci satu sama lain, akhirnya karena provokasi tawuran antar kampung, antar geng yang kadang-kadang itu hanya karena sesuatu kejadian yang sebetulnya itu bisa diselesaikan dengan cara baik-baik. Jadi bukan perkara Robloxnya, apapun itu kita coba berusaha ya, melindungi diri kita semua, bangsa kita, terutama generasi-generasi muda dari pengaruh-pengaruh tindak-tindak kekerasan. Tapi Mendikbud ini kan nyebutnya game Roblox ini katanya ada memicu kekerasan gitu. Betul ya. Tidak hanya game Roblox, apapun itu. Berarti nanti apakah akan dilakukan pemblokiran terhadap game tersebut atau gimana gitu Mas? Ya kalau Skemanya gitu. kalau memang kita merasa sudah melewati batas, ya apa yang ditampilkan di situ mempengaruhi perilaku dari adik-adik kita, ya tidak menutup kemungkinan kita mau melindungi generasi kita, nggak ragu-ragu juga kita. Kalau memang itu mengandung unsur-unsur kekerasan, ya kita tutup, nggak ada masalah. Tapi sudah berkomunikasi dengan Komdigi? Sudah. Komdigi setiap hari melakukan evaluasi, ya, melakukan evaluasi dari seluruh stasiun TV, kemudian di media sosial untuk melihat games, platform games, aplikasi-aplikasi itu untuk melihat sejauh mana konten tadi yang saya sebutkan itu mengandung unsur-unsur kekerasan, negatif, pembunuhan dan seterusnya, yang itu perilaku-perilaku yang jauh dari perilaku bangsa kita gitu, yang saling gotong royong, saling toleransi, kan begitu. Dan kita itu terus terang sangat rentan ya. Kita semua harus paham bahwa bangsa kita itu dibangun dari sekian ribu pulau, sekian ribu suku, beda agama, beda bahasa. Makanya selalu Bapak Presiden mengingatkan kepada kita semua untuk kita selalu mawas diri. Nah, sehingga apapun tadi bentuknya ya, yang bisa mempengaruhi atau memicu terjadinya saling ini antar satu sama lain, ini sebisa mungkin kita minimalisir.